Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Pemirsa kalau ada pertanyaan, masih ingatkah Anda dengan janji-janji kampanye yang telah disampaikan oleh para kepala daerah Anda pada saat berkampanye dulu? Mungkin jawabannya bisa jadi Anda masih ingat, atau bahkan sebaliknya Anda lupa sama sekali. Nah, untuk itulah kami di sini membantu untuk mengingatkan Anda tentang janji kampanye para calon kepala daerah pada saat itu yang kini telah menjabat sebagai kepala daerah. Tidak hanya sekedar mengingatkan, tapi tentu saja dengan ketahuan kita akan segala macam janji kampanye tersebut, program kerja, visi dan misi mereka diharapkan nantinya akan semakin muncul partisipasi publik dan juga kontrol kita bersama untuk membantu kepala daerah yang sekarang sedang menduduki jabatannya agar bisa bekerja secara maksimal. Nah, untuk itulah siang hari ini kami mendatangkan tamu yang sangat istimewa. Beliau telah dilantik sebagai Bupati Pamekasan tepatnya pada tanggal 24 September 2018. Sudah hadir di sini Bupati Pamekasan. Ada Bapak Haji Badrut Taman, Sarjana Psikologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Gimana rasanya jadi bupati? Capek. Oh, capek gitu. Oke, capek tapi ada komanya gitu ya. Nanti dijelaskan lagi seperti apa kira-kira. Nah, di sampingnya Pak Badrut Taman, ini bukan bupati ya, tapi yang jelas banyak sekali mengamati dan juga melakukan penelitian utamanya tentang upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh para kepala daerah. Ada, saya panggilnya Mas atau Bapak ini enaknya? Nama saja. Oh, nama saja. Mas aja. Dia ada Mas Ridho Jusmadi. Beliau merupakan peneliti JPIP dan juga sekaligus merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan fokus keahlian di bidang hukum ekonomi dan juga otonomi daerah. Jadi cocok sekali kalau misalnya mencermati Pamekasan sampai sejauh ini seperti apa gitu ya Mas Ridho ya. Saya ke Pak Badrut Taman dulu deh. Capek. Dulu kan pernah 9 tahun menduduki jabatan di DPRD provinsi, bukan? Memang lebih capek ya menjadi bupati dibandingkan dulu ketika jadi anggota legislatif. Karena kalau di DPR itu bukan eksekutor. Tidak semua persoalan harus dibahas di DPR. Kalau bupati ini sampai hal yang terkecil harus ada kehadiran bupati. Sehingga menjadi bupati itu harus mampu mengkomunikasikan dan mengkonsolidasikan segala sesuatu yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk kemudian bisa terurai, bisa tersampaikan, dan semua masyarakat ingin ketemu bupatinya. Dengan semua masyarakat pengen ketemu bupatinya itu harus semua dilayani. Kalau ada sebagian yang tidak dilayani nanti akan sakit hati. Kalau sakit hati nanti akan kecewa. Dan karenanya menjadi bupati itu harus punya tenaga ekstra, harus punya pemikiran yang juga ekstra, beberapa langkah-langkah yang juga ekstra. Untuk kemudian bisa menyapa seluruh masyarakat dan elemen dari yang paling rendah untuk kemudian bisa kita rangkul semua kekuatan itu. Sehingga visi, misi dan beberapa program aksi itu menjadi bagian dari peta jalan kita untuk kemudian menuju Pamekasan yang dalam setiap saya bertemu rakyat di Kabupaten Pamekasan itu selalu saya tangkap ada silent hope terpendam, ada keinginan terpendam dari masyarakat di kabupaten bagaimana Pamekasan semakin sejahtera, makmur, berkeadilan, merata, dan berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang diyakini oleh masyarakat mayoritas Pamekasan. Untuk kemudian menuju itu semua, maka perlu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh saya dan Pak Wabub, serta bahasa saya nih, Dream Team, tim pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, untuk kemudian menjawab beberapa keinginan terpendam dari masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Secara umum, keinginan terpendam dari masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah kesejahteraan yang berkeadilan, pemerataan ekonomi, growth, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di desa-desa, terus kemudian pelayanan yang excellent, serta beberapa langkah-langkah percepatan yang di luar mainstream, yang out of the box dilakukan oleh pemerintah. Dari beberapa cara itu saya menangkap masyarakat sudah mulai agak senang sih, bahagia dengan beberapa kebijakan dan langkah-langkah yang kita lakukan. Karenanya alhamdulillah di 100 hari kerja ini menurut saya sebagai pondasi awal membangun
konsolidasi di internal pemerintahan, konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan, sudah menuai hasil yang menurut saya di luar bayangan sebelumnya. Bayangin ya, kita ini punya mall pelayanan publik tanpa anggaran. Sampai Muri itu memberikan pengakuan, legitimasi, penghargaan ke pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pamekasan, bupati tercepat di Indonesia yang memiliki mall pelayanan publik. Waktu itu berapa lama sampai terrealisasi? 47 hari. 47 hari, ya, masih masuk 100 hari kerja gitu ya? Ya, 47 hari, dan dari 47 hari itu yang lebih luar biasa lagi itu tanpa anggaran. Tanpa anggaran? Tanpa anggaran. Oke. Nah, itu kita lakukan sebagai bagian dari percobaan kerja awal lah kira-kira. Untuk mendorong Pamekasan yang dalam pikiran saya hebat dan berdaya saing dengan kabupaten hebat lain di Indonesia. Nah, itu pasti sebagian kecil dari begitu banyak hal yang sudah dilakukan sepanjang 100 hari kerja. Tapi ini sebenarnya lebih dari 100 hari kerja, tapi memang masih di awal-awal masa kepemimpinan sampai 5 tahun mendatang begitu ya. Kalau Mas Rito melihatnya seperti apa? Apakah segala hal, program yang sudah dilakukan oleh Pak Badrut Tamam beserta dengan wakilnya ini sudah cukup menjawab silent hope dari masyarakat Pamekasan tadi? Jadi gini, kita juga nggak adil misalnya menuntut terlalu keras kepada bupati terpilih di 100 hari. Itu nggak masuk akal. 100 hari itu tipologi politik di Indonesia adalah era untuk masa bagi bupati terpilih untuk konsolidasi dulu sebenarnya. Kita kasih kesempatan itu karena proses politik itu kan memang panjang telah dilalui, sehingga 3 bulan pertama itu sebenarnya banyak diambil oleh para bupati untuk konsolidasi, dan itu sangat melelahkan. Tapi kita mendapat angin segar di tengah kelelahan itu. Beberapa bupati-bupati terpilih itu mampu menciptakan inovasi-inovasi yang itu menunjukkan bahwa meskipun 100 hari itu yang berat, tapi tidak menutup kemungkinan harus menghasilkan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, Pamekasan menurut saya, Pamekasan ini unik. Pamekasan di antara 4 kabupaten itu adalah daerah yang tidak diberkahi sumber daya alam ya, Pak Bupati ya. Mohon dikoreksi. Tapi IPM-nya tertinggi di antara 4 yang di antara 3. Ini menunjukkan bahwa Pamekasan punya modal sosial dan SDM yang cukup baik lah di antara 3 kabupaten yang lain yang ada di Pulau Madura. Nah, modal sosial dan SDM, IPM juga di atas dari 3 tersebut. Meskipun kalau secara provinsi masih moderat lah menurut saya. Tapi modal sosial dan SDM yang baik ini cukup bagi bupati terpilih untuk bisa segera akselerasi terkait dengan beberapa inovasi-inovasi yang nanti sudah ditentukan. Kita melihat dari visi misi pertumbuhan ekonomi, pelayanan ke masyarakat, ada pendidikan, ada kesehatan di situ. Dan kemudian ada yang berikutnya adalah mencoba untuk penguatan atau istilah kami adalah peningkatan SDM yang menarik. Ada 3.000 ya Pak Bupati ya, beasiswa itu yang di visi misi baca untuk coba akan diberikan pada anak Pamekasan untuk bisa mengupgrade pengetahuannya baik di tingkat perguruan tinggi ataupun di sekolah menengah. Itu yang menjadi fokus kita. Nah, kami berharap memang 3 bulan 100 hari memang tidak adil rasanya untuk menuntut segera visi misi itu. Menyelesaikan semua yang terjadi di Pamekasan begitu. Ada 17 visi misi dalam 100 hari, 17 itu harus direalisasi. Wah, saya rasa nggak adil. Tapi poin-poin yang sudah diambil Pak Bupati sampai sejauh ini masih memang logis atau memang ini memang layak untuk di tengah keruwetan 3 bulan konsolidasi politik itu bisa menghasilkan mall pelayanan publik. Kemudian, nah JPIP beberapa minggu yang lalu diundang untuk melihat hasil inovasi yang dipersiapkan oleh OPD se-Kabupaten Pamekasan plus SMP. Itu ada 7-10 inovasi yang menurut kami itu layak untuk berkompetisi secara nasional. Dan juga Pamekasan ikon sapi peternakan yang kami pikir mungkin karena 2 tahun 3 tahun lalu sudah pernah menang,
Mungkin tahun ketiga agak melempem, tapi kemudian ada juga inovasi yang dihasilkan dari sapi tersebut. Nah, ini kan menunjukkan teman-teman di sana bekerja. Kalau tadi ada 10 layanan publik yang dilakukan, 10 inovasi, 10 ya. inovasi Dan itu beraneka ragam, ya. Itu memang hanya sekedar layak untuk diikutkan kompetisi nasional atau memang menjawab kebutuhan masyarakat Pamekasan? Jadi begini, inovasi yang dilakukan oleh OPD itu menunjukkan bahwa teman-teman itu bekerja, Ya. melayani masyarakat. Dengan cara inovasi. Inovasi itu kan dibutuhkan ketika ada problem di tengah masyarakat. Nah, ini bagaimana memecahkan ini. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan inovasi. Nah, 10 itu luar biasa, Mbak. Oke. Biasanya kabupaten kota moderatnya 2 atau 3, yang lainnya menganggap bahwa ini. Tapi di antara 7-10 inovasi itu saya rasa menarik. Ke 10-10-nya ini kalau yang di Pamekasan yang terjadi, apakah memang tidak hanya sekedar bikin saja kemudian entah bagaimana pelaksanaannya atau memang betul-betul realnya bagus ya, aplikasinya? Karena kita kan melihat itu kan dari tupoksi mereka. Nah, ini ada problem, ada permasalahan. Bagaimana tupoksi yang melekat pada OPD itu bisa memecahkan masalah itu. Itulah inovasi kemudian. Nah, dari hal itu memang itu kan kemarin masih persiapan. Ada beberapa catatan kita memang yang harus karena ini kompetisi, kemasannya harus baik dulu. Data dan segala macam harus dipersiapkan. Tapi dari situ saya rasa itu potensi yang bisa selain itu juga masih banyak potensi yang ingin kita gali dari Kabupaten Pamekasan, termasuk juga apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerahnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Inilah program 100 Hari Kerja Kepala Daerah, sebuah program baru yang dipersembahkan oleh JTV untuk bisa semakin mengingatkan kita akan program-program apa saja yang sudah dijanjikan oleh para kepala daerah pada saat kampanye dulu dan seperti apa realisasinya sekarang agar kita semua turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap langkah yang dilakukan oleh para kepala daerah. Nah, kalau dulu Pak Badrut Taman, kita beberapa kali sempat ketemu gitu dalam acara debat kandidat, debat pilkada di Pamekasan waktu itu. Masih ingat dulu janjinya apa saja? Ingat sekali. Sekali gitu ya. Semua terekam di pikiran dan hati. Aduh gitu ya. Tapi biar tambah ingat lagi, Pak Rito, kita juga akan melihat sebuah tayangan ketika dahulu kala beliau ini menjadi kontestan dalam calon kepala daerah Kabupaten Pamekasan. Kita saksikan bersama, inilah dia tayangannya. Untuk kemudian mewujudkan Pamekasan yang sejahtera, pasangan nomor 1 berbaur bersama Rabadrut dan Rajai mengusung visi membangun Pamekasan dari bawah, merata, berkeadilan, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang kita yakini. Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan berbaur memiliki 4 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur publik secara merata dan berkeadilan, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penciptaan peningkatan lapangan kerja berbasis optimalisasi potensi dan kearifan lokal yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga, meningkatkan indeks pembangunan manusia Pamekasan sehingga mampu berdaya saing dan berakhlakul karimah. Yang keempat, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi. Ya, itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama beberapa program yang sudah disampaikan pada saat debat publik calon kepala daerah Kabupaten Pamekasan begitu ya. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi, semua poin sudah mulai berjalan begitu atau sudah ada beberapa poin tertentu yang memang diprioritaskan untuk dilakukan pada 100 hari kerja. Jadi semua visi misi itu nggak ada yang nomor 1, nomor 2, semuanya nomor 1, semuanya prioritas. Karena semuanya prioritas, maka yang kita lakukan itu adalah semuanya bersama-sama untuk kemudian merealisasikan visi, misi, dan beberapa program aksi. Untuk kemudian bisa menuju itu semua, kita di Kabupaten Pamekasan ini sekarang sudah membuat dream team atau kelompok-kelompok kerja utama
yang dari kelompok-kelompok kerja utama itu kita fokuskan ke masing-masing bidang yang mau kita lakukan. Di antaranya kita ini sebenarnya setelah kita dalami betul, kita kaji betul, tim kerja aparatur sipil kita ini sudah paham betul tentang beberapa target yang ingin kita capai. Saya sering mengatakan begini di kabupaten saya, perwajahan Kabupaten Pamekasan 5 tahun ke depan bisa dilihat dari per tahun ini. Atau kalau kemudian bahasa simpelnya bisa dilihat dari kepemimpinan pertama saya dilantik dan Pak Rajai. Baru kemudian yang kedua, kita menyusun sudut pandang yang sama, chemistry yang sama tentang perwajahan Kabupaten Pamekasan masa depan. Dari situ baru kemudian kita bentuk beberapa tim. Di antaranya adalah tim ekonomi. Tim ekonomi ini membaca, menganalisa beberapa potensi ekonomi di masing-masing desa. Membuat packaging, marketing, serta beberapa hal yang mau dikerjakan di masing-masing desa. Nah, di antara kerja-kerja tim ekonomi itu adalah bagaimana membangun pertumbuhan yang merata dan berkeadilan. Pertanian, kelautan, dan perikanan menjadi bagian dari sektor utama di Kabupaten Pamekasan. UMKM menjadi sektor utama, batik menjadi sektor utama. Kenapa batik? Karena ada 6.250 pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan dan terbesar di Madura. Sampai mobil kita, mobil Pemkap semuanya kita batik. Iya, di branding batik Pamekasan semua gitu ya. Dan itu satu-satunya juga di Indonesia. Nah, di Indonesia. Karena Muri juga memberikan penghargaan ke Pemkap Pamekasan. Kita kemarin dapat 2. Yang pertama Bupati tercepat, yang kedua mobil branding batik. Nah, di tim ekonomi itu baru bekerja menganalisa. Sebagian dari yang kita sedang rancang adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, seluruh pelaku UMKM di kabupaten, toko-toko modern di kabupaten itu bisa menjual produk-produk UMKM kita. Tentu dengan standar yang diatur menurut peraturan internal masing-masing. Baru kemudian yang kedua, pendidikannya hal wajib. Pendidikan di Kabupaten Pamekasan ini kita runtut mulai hulu sampai hilir. Mulai pendidikan yang formal, pesantren, guru ngaji, serta beberapa model pendidikan yang lainnya. Nah, kita rancang itu, kita ramu itu menjadi bagian dari cara kita mendorong sektor pendidikan yang bisa melahirkan generasi hebat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Yang ketiga di infrastruktur, kita ini kalau kemarau sering kekurangan air, jalan di desa-desa masih banyak yang belum bagus, jalan dan infrastruktur yang lain. Itu mau kita garap serius. Ada tim khusus yang juga menggarap itu. Baru kemudian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, saya sering mengatakan di teman-teman OPD, sudah saatnya kita semua ini menjadi pelayan rakyat. Sudah saatnya kita semua ini tidak usah melayani bupati dan wakil bupati. Sekarang ini sudah saatnya kita semua merubah cara sudut pandang kita, cara bergerak kita, cara kita melangkah. Semuanya diorientasikan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada rakyat. Baru kemudian kesehatan. Nah, dari 5 hal ini, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi, tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Ini semuanya prioritas. Jadi berjalan beriringan. Beriringan. Karena kalau kemudian berjalannya ini jalan, baru kemudian tahun depan ini jalan, tahun berikutnya ini jalan, ini nggak mungkin bisa kita menuju Pamekasan yang dalam bahasa saya, Pamekasan hebat itu adalah spirit perjuangan, spirit pengabdian untuk kemudian memberikan pelayanan yang excellent sesuai dengan silent hope-nya masyarakat itu. Jadi kira-kira masyarakat itu bahasanya yang saya tangkap, Pak, pelayanan kesehatan yang cepat dong, begitulah kira-kira. Pak, saya ini pengen menyekolahkan anak saya, Pak, di pendidikan yang juga bagus. Pak, infrastrukturnya dibangun dong. Pak, jembatan yang rusak juga diperbaiki dong. Pak, ekonomi saya juga didorong, difasilitasi. Karena saya berkeyakinan bahwa masyarakat Pamekasan itu bukan masyarakat pengemis. Masyarakat Pamekasan itu punya keteguhan untuk berusaha, punya keinginan kuat sekali untuk menjadi makmur. Bukan masyarakat yang menurut saya lemah, tetapi masyarakat yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Ini ketemu nih dengan pemerintah yang sekarang ini sedang mau berjuang mengabdi untuk memberikan yang terbaik. Ketemu nih, masyarakat yang berkeinginan,
pemerintah juga berikan ketemu nih dalam satu titik Pamekasan hebat. Nah, dari setiap sekian banyak langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Badrut Tamam begitu ya, seberapa jauh masyarakat sudah merasakan sampai saat ini? Memang seperti tadi Mas Ridho mengatakan nggak adil kalau misalnya baru 100 hari kerja, tapi udah ditanya hasilnya seperti apa. Tapi paling tidak progresnya sejauh apa? Yang nyata konkret mall pelayanan publik. Ini konkret nih, reformasi birokrasi turunannya mall pelayanan publik. Baru kemudian, dulu kita sempat mendengar nih Kabupaten Pamekasan dari data statistik Kesbangpol, kabupaten ini pernah menjadi kabupaten terbesar kedua di Indonesia setelah Makassar yang sering demonya. Saya berpikir nih gimana nih caranya, saya buatkan taman aspirasi, saya buatkan Pamekasan Smart. Pamekasan Smart itu adalah sebagian dari cara kita, di situ macam-macam isinya, Mbak. Dari lapor bupati, tapi ini pakai bahasa Madura, mantul gitu? Bupati, iya. Lorong. Ini sebagian dari cara reformasi birokrasi kita. Jadi bagaimana birokrasi itu gesit, ramping, cepat, dan excel. Nah, lapor bupati, ada lorong, ada jalan rusak difoto, klek, baru kemudian dilaporin ke Pamekasan Smart, minggu depan sudah harus disurvei, dalam 1 bulan sudah harus selesai dikerjakan. Nah, ini apa? Ini pelayanan yang excellent. Ini cara kita memberikan pelayanan yang cepat, profesional. Baru kemudian sehat, melahirkan, bahasa kita RMB. Ini konkret, ini nyata. Baru kemudian yang berikutnya termasuk taman aspirasi. Itu sudah banyak sih yang foto-foto di situ. Oh gitu. Saya aja sama Mas Ridho mungkin masih belum ya Mas ya. Iya. Makanya Mas Ridho dan banyak nanti kita undang ke Pamekasan deh. Siap, ya. Baru kemudian nih yang juga akan menjadi luar biasa, saya bekerja dengan target. Saya bukan bekerja tidak target. Saya membiasakan diri saya target. Nah, nanti targetnya apa dijawab nanti. Saya ke Mas Ridho dulu. Kalau melihat dari pemaparan Pak Bupati tadi, itu memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat atau kondisi di Pamekasan itu yang dibutuhkan dan sudah mendapatkan jawabannya tidak? Tadi dari yang disampaikan tadi. Ya, memang itulah program wajib yang memang harus dilakukan oleh semua bupati menurut saya. Bupati, wali kota, nggak peduli gubernur, tempatnya di mana, nggak peduli Pamekasan, nggak peduli dimanapun. Betul. Gitu kan? Karena apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu adalah kebutuhan dasar. Infrastruktur, SDM, sama pelayanan. Ini adalah kebutuhan dasar. Nah, dari kebutuhan dasar ini nanti kan yang kita tunggu kan inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh pemerintahan. Yang nanti yang bisa memperkuat itu. Nah, kenapa apalagi ini match dengan kebutuhan Madura pada umumnya saat ini. Kita tahu problem infrastruktur, SDM, serta pelayanan di Madura, saya rasa agak sedikit tertinggal dari kabupaten kota lain yang ada di Jawa Timur. Nah, kami melihat bahwa apa yang gagasan-gagasan disampaikan oleh Pak Bupati dalam visi misi itu setidaknya mencoba untuk menjawab problem mendasar ini dulu. Karena Madura beda dengan yang ada di Surabaya atau beberapa kota kabupaten yang ada di Jawa. Karena ada beberapa karakter itu yang teman-teman masih tertinggal. Dan ini problem ini yang harus dijawab dulu. Infrastruktur dasar jalan, terus pengembangan SDM, sama kemudian pelayanan dasar. Tadi dibilang ada kesehatan dan pendidikan. Ini menurut saya yang selama ini kami melihat dari luar, ini yang selama ini belum terlihat konkret, khususnya di 4 kabupaten di Madura ini. Nah, kalau ini saja sudah paling tidak dalam waktu 1 tahun sudah ada progres, dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari visi misi itu, saya rasa kita cukup apresiasi bahwa apa yang sudah disampaikan dalam visi misi yang sampai 18 prioritas itu bisa kita katakan bahwa itu sudah mulai bekerja. Meskipun nanti kita akan lihat 5 tahun masa periode beliau apakah itu tercapai, karena dari 17-18 visi misi itu fokusnya di 3 ini yang coba yang disasar. Karena ini udah klop
dengan apa yang kita lihat selama ini problem mendasar yang ada di Madura pada umumnya. Iya, Madura termasuk Pamekasan itu kan sebuah daerah, sebuah kabupaten yang punya karakter yang spesifik begitu ya. Berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya karena memang masing-masing punya keunikan, punya spesifikasi yang berbeda-beda. Khusus untuk Pamekasan, kira-kira harusnya pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh kepala daerahnya kepada masyarakatnya agar turut serta berkontribusi, berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan? Dijawab nanti. Kita harus break sejenak. Kami akan hadirkan pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Kabupaten Pamekasan adalah kabupaten yang sangat istimewa, punya karakter dan juga spesialisasi yang berbeda dengan kabupaten kota yang lainnya di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Lantas bagaimanakah harusnya pendekatan yang dilakukan oleh kepala daerah kepada para masyarakatnya agar mereka turut serta berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berlangsung? Tapi sebelum nanti dijawab oleh Mas Ridho begitu ya, kami punya sebuah tayangan tentang tanggapan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Seperti apakah program 100 hari yang sudah dirasakan oleh mereka? Pak Bupati sudah siap? Untuk menyaksikan bersama? Langsung saja kita saksikan bersama-sama pemirsa. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali kinerja Bupati, seperti program-program yang sudah berjalan ya, seperti Pamekasan Hebat, terus Pamekasan Smart. Kita juga bisa melapor misalnya ada kecelakaan, ada jalan rusak. Saya juga menikmati langsung sih. Terus ini juga mall pelayanan masyarakat seperti perizinan seperti KTP, saya juga merasakan langsung. Pokoknya Pamekasan semakin maju dan semakin pelayanan semakin enak, dipermudah juga. Harapannya lebih ke kesenian ya. Karena saya orang kesenian, jadi lebih diberi wadah. Karena acara-acara kesenian di Pamekasan saya lihat juga jarang. Iya, sebagai masyarakat kami menilai dalam 100 hari kerja Bupati Pamekasan ini banyak hal yang positif dan juga kekurangan dengan pasti ada. Kelebihannya bagi kami, Bupati Pamekasan mampu di situ memberi pelayanan satu pintu. Itu. Ini yang ditaruh di Islamic Center itu, sehingga itu mempermudah masyarakat sebenarnya. Harapan kami selaku masyarakat bagaimana Bupati Pamekasan itu membuktikan dan merealisasikan program-program prioritasnya. Itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu cepat merasakan apa yang menjadi kampanye waktu calon itu. Ya, itu tadi apa yang dirasakan oleh sebagian kecil dari masyarakat Kabupaten Pamekasan. Kalau tadi pelayanan satu pintu sudah terjauh dengan mall pelayanan publik gitu ya. Baik, kalau saya ke Mas Ridho dulu, melanjutkan yang tadi. Apa kira-kira yang harus dilakukan, pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Badrut Taman dan Pak Rajai untuk bisa semakin merangkul masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan nanti? Oke, Pamekasan diberkahi setidaknya bonus demografi dengan angka usia produktif yang cukup besar. Ini juga pembeda dengan 3 kabupaten yang lain. Dan ini menarik karena mereka butuh ada pendekatan khusus, tidak seperti pendekatan-pendekatan pada umumnya, tidak cukupnya sekedar sosialisasi dan segala macam. Nah, apa yang sudah digagas tadi, misalnya menciptakan EE tadi, salah satunya adalah upaya untuk bisa, karena kan generasi milenial ini kan melek teknologi. Segala sesuatu itu dia tidak bisa lepas dari HP-nya itu, supaya bisa mengerti bagaimana dan apa ini yang ada di luar sana. Nah, dalam menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang tadi sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu cara paling efektif untuk bisa berkomunikasi langsung dengan warga dalam hal ini. Tapi dalam sisi lain ada warga-warga yang di desa. Nah, warga di desa ini, pengalaman kami JPIP melihat beberapa inovasi yang dihasilkan oleh beberapa kabupaten kota, mau tidak mau memang pemerintah harus hadir ke sana. Iya, kehadiran. Harus hadir ke sana. Bisa dengan misalnya, kalau salah tadi ada mobil pelayanan publik ya.
Mall pelayanan publik itu di kota itu bagus. Itu memang kebutuhan. Tapi untuk yang ke desa-desa yang di utara, Pamekasan Utara, dan di tengah-tengah di daerah dataran tinggi, itu mau tidak mau memang ujung tombaknya ada di kecamatan dan desa. Nah, pemerintah harus bersinergi dengan kedua komponen itu untuk bisa hadir di sana. Sehingga mobil mall pelayanan publik, kalau Pacitan itu pakai motor karena kondisi alamnya, geografisnya nggak bisa dilalui dengan mobil, mereka naik motor. Nah, saya rasa Pamekasan mungkin masih bisa dilalui oleh mobil, sehingga mall pelayanan publik tadi bisa kemudian untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh secara jarak itu dengan kendaraan dan satu pintu. Tidak hanya ngurus KTP saja, kebutuhannya apa masyarakat semua ada di situ. Dari istilahnya dari ujung rambut ujung kaki, kebutuhan masyarakat itu dilayani dalam jadi bukan lagi mall pelayanan publik tapi mobil pelayanan publik gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Maduranya apa. Biar lebih mendekat gitu kan ke masyarakat begitu ya. Itu kebutuhan dasar itu. Tadi kalau melihat tanggapan dari beberapa masyarakat, gimana tanggapan Pak Bupati? Alhamdulillah senang sekali dan saya bersyukur mall pelayanan publik dan beberapa langkah-langkah kita di 100 hari kerja pertama ini berjalan lancar. Jadi saya selalu menggunakan setidaknya 4 prinsip dalam bekerja. Yang pertama itu partisipatoris, yang kedua itu excellent, yang ketiga itu cepat dan jelas targetingnya. Kalau kemudian targetnya jelas, berarti kita ini harus mengarah pada satu titik target yang ingin kita capai. Misalnya begini, pelayanan yang excellent, cepat, mall pelayanan publik. Baru kemudian kita juga punya motor yang bisa mengantarkan obat ke beberapa tempat. Itu sudah ada kita. Jadi misalnya masyarakat bisa, ini mau kerjasama kita dengan beberapa pihak yang lain untuk kemudian mempercepat. Artinya apa? Saya baca dari beberapa referensi bahwa kemajuan suatu daerah itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, leadership. Dan itu faktor itu bisa lebih dari 52 sampai 53%. Untuk kemudian menuju itu semua, maka saya memastikan diri bahwa jabatan bagi saya hanya alat perjuangan. Jabatan bagi saya harus menjadi alat pengabdian untuk kemudian memberikan kerja nyata kepada rakyat. Kerja nyata kepada rakyat harus dipetakan lagi nih. Di bidang apa dulu? Di bidang infrastruktur kita punya e-lorong, jalan, klek tadi sudah sampaikan. Yang semuanya termaktub dalam Pamekasan Smart. Lapor Bupati. Yang paling lucu itu ada yang lapor Bupati. Pak Bupati, anak saya dicarikan jodoh. Itu ada dong. Ada yang lapor Bupati begitu, ada. Artinya apa? Bahwa pemerintahan itu, betul katanya Mas Rito barusan, kehadiran pemerintah dalam setiap keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah harus hadir di situ. Negara yang kuat itu adalah negara atau pemerintahan yang selalu hadir dan melayani. Nah, untuk kemudian menjadi bagian dari kabupaten yang kuat, berkarakter, itu butuh leadership, butuh kecepatan dalam memberikan pelayanan, serta excellent. Jadi, saya sering mengatakan ke banyak orang, jangan main-main dengan rakyat. Karena rakyat punya hati nurani. Yang dari hati nurani terdalamnya itu, kalau masyarakat dilayani, akan mendoakan pemimpinnya, akan membantu dan mendorong pemimpinnya untuk kemudian senantiasa menjadi pelayan yang semakin handal, sabar, dan tidak tercapai. Nah, baru kemudian penghargaan-penghargaan yang kita terima ya luar biasa lah, banyak. Di antaranya adalah tahun ini kita dapat tahun Kabupaten Layak Pemuda. Tahun ini targetnya saya sudah bukan pratama tetapi utama. Jadi saya target begitu. Dan penghargaan-penghargaan begitu sebenarnya menurut saya efek, dampak dari kerja-kerja nyata kita. Kalau kita targetnya penghargaan, maka kerjanya bisa saja tidak konkret. Jadi kerja konkret, kerja nyata untuk memberikan pelayanan, kalau dapat penghargaan bonus. Kerja nyata ini yang kemudian kita dorong untuk kemudian menjawab
keinginan terpendam dari seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Baik, masyarakat Kabupaten Pamekasan juga pasti penasaran kira-kira target-target apa lagi yang sudah ditetapkan oleh Bupati tercinta bersama dengan wakilnya begitu ya. Kita akan break sejenak, kami akan hadirkan kembali informasinya usai jeda pariwara berikut ini pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam 100 hari kerja Kepala Daerah. Dan Kepala Daerah yang sudah kami hadirkan di studio adalah Kepala Daerah alias Bupati Pamekasan. Di segmen ini kita akan bergabung bersama dengan penelpon untuk bisa mengetahui bersama kira-kira apa aspirasi dari masyarakat. Siapa tahu Anda salah satu warga masyarakat Pamekasan atau sekitarnya yang juga membutuhkan atau ingin menyampaikan pendapat Anda. Silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Iya, dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Dengan Pak Amin ini Pak. Pak Kamin? Pak Hendra Amin ya. Pak Hendra dari? Pamekasan ini. Pamekasan, silakan Pak Hendra. Ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Hendra. Luar biasa. Genteng nih Pak Bupati. Ya, ini Mbak Emil ini ya. Iya. Jadi pertama saya ucapkan selamatlah sudah melampaui 100 hari Pak Bupati ini ya. Jadi di Pamekasan luar biasa, gaungnya juga luar biasa, bukan hanya lokal tapi juga benar-benar nasional juga karena ada teman-teman dari dapat muri juga kemarin itu Pak ini. Ya Pak Bupati ini juga apa namanya pertama beberapa hal yang sangat menonjol itu soal batik gitu ya. Ada branding batik juga yang sempat nasional yang ingin kami juga harapan kami gitu ya masyarakat Madura Pamekasan gitu ya. Itu bagaimana soal nasib dari pembatiknya sendiri Pak Bupati. Jadi kalau branding kan sudah ini Pak, sudah apa namanya sudah menggaung begitu ya. Nah soal nasib pengrajinnya Pak, pengrajin dari batik ini bagaimana caranya atau strategi berikutnya Pamekasan ini bisa memperbaiki nasib ekonomi para pembatik Pamekasan gitu ya? Ya, karena ini Mbak, karena batik itu Madura, ada batik Madura, tapi Madura sendiri terpecah. Ada batik Bangkalan, Sampang, kayak apa namanya, Tanjung Bumi ya, Pamekasan itu juga khas sendiri. Nah ini kan juga brandingnya, alhamdulillah, mobilnya itu sudah kalau lewat pasti orang tahu, kalau itu pasti Pamekasan. Gitu. Kalau ada mobil lewat, ada branding batik itu Pamekasan. Cuma bagaimana memikirkan para pengrajin ini Pak, ada strategi apa nantinya? Itu yang pertama. Kedua, tolak ukurnya untuk mengukur Pak Bupati. Jadi kalau hanya sekedar langsung begini, mungkin apakah ada misalkan setiap triwulan atau setiap semester mengukur keberhasilan dari program-program Pak Bupati ini. Misalkan tadi ada mall pelayanan publik Mbak, ini juga alhamdulillah masyarakat merespon juga, tapi kan harus ada diukur nantinya. Tolak ukur keberhasilan itu progresnya seperti apa, itu bahasa kerennya begitu biasanya kalau baik Pak Hendra disebutnya. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah bergabung bersama kami. Pertanyaannya bagus-bagus ini. Salah satu yang saya suka banget itu adalah batik Pamekasan memang ya. Ini pakai batik Pamekasan. Oh, batik Pamekasan juga ya? Iya, ini batik saya ini masih polos, belum dicantik, belum dibatik. Tapi memang selama ini seperti apa sih nasib para pembatik di Pamekasan yang sudah menghasilkan hasil karya yang begitu luar biasa, batik-batik di luar sana? Yang pertama begini, di Pamekasan sudah ada SMK batik. Khusus gitu ya? Khusus SMK batik. Baru kemudian yang kedua, nah regenerasi itu di samping melalui sekolah formal SMK itu, regenerasi yang alamiah, yang natural itu kan biasanya dari ibunya yang membatik, baru kemudian anaknya juga ikut membatik, kinetik, pendidikan langsung. Tapi ada juga sekolah SMK batik. Nah ini bagian dari laboratorium kita. Laboratorium untuk kemudian mendorong regenerasi pembatik dengan pakem yang kita miliki. Nah, yang berikutnya adalah tentang bagaimana pembatik ini mendapatkan pembelaan dari pemerintah. Sebagian dari program utama kita adalah jaminan kesehatan pembatik. Atau secara umum jaminan kesehatan rakyat. Kita punya e-sehat. Jadi intinya begini, Bupati ini harus menyatu tumbuh hidup dan tidak berjarak, menyatu terus bersama rakyat. Untuk kemudian melakukan itu semua,
berarti semua keluh kesah masyarakat harus dilakukan. Di antaranya adalah tentang jaminan. Ini dari elapor nih, ematul bahasa kita, emamatul bupati itu disampaikan, termasuk jaminan kesehatan. Bayangin Mbak, di sana itu ada namanya Kampung Podek. Punya 2 batik di sana bisa bangun rumah. Batiknya ada yang 30 juta, ada yang 35 juta. Kita kemarin ya ajak beberapa tokoh ke sana, beberapa duta-duta besar ke sana, belanja semuanya di sana. Tapi permasalahannya tidak semua pembatik memiliki nasib yang sama begitu ya. Mungkin saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Bisa jadi masih ada pembatik yang ternyata dari sisi ekonomi mereka ternyata masih membutuhkan banyak bantuan. Tapi sebelum itu kita ke penelpon terlebih dahulu, bolehkah? Iya. Kita ke penelpon. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Bisakah mendengarkan suara saya? Halo. Iya, tampaknya terputus. Kita akan menunggu Bapak atau Ibu bisa bergabung bersama kami kembali di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda masing-masing. Kembali lagi gimana tadi, Pak? Nah, artinya indikator-indikator yang kita ukur itu, indikator kinerja itu harus data. Misalnya ada 6.240 pengrajin batik di kabupaten ini. Ini ada di mana saja? Produknya apa saja? Tingkat kesejahteraannya gimana? Ini yang kita ukur nih. Indikator ini yang harus jelas, detail. Baru kemudian pembelaan pemerintah terhadap pengrajin batik ini apa? Nah, beberapa hal ini yang sedang kita rumuskan, diantaranya adalah karena begini, pengrajin dengan penghasilan yang bagus saja kalau sudah sakit itu kan bisa saja langsung jatuh miskin. Untuk kemudian bisa mendorong itu semua berarti harus ada jaminan kesehatan. Kalau kesejahteraannya tinggal pemerintah ini membangun dari hulu sampai hilirnya. Hulunya sudah ada, hulunya itu sudah ada SMK batik. Baru kemudian di tengah, pasar batik di Kabupaten Pamekasan itu menjadi pasar batik terbesar se-Asia Tenggara. Pasar batik tulis. Di Pamekasan nggak ada cap atau printing nggak ada. Semuanya tulis. Pasar batik terbesar se-Asia Tenggara. Baru kemudian setelah itu, ini mulai kemarin orang banyak nggak dengar, gitu loh. Banyak gak dengar bahwa di sana ada batik bagus. Iya. Gitu. Itulah kira-kira. Lain kali bisa kita jadwalkan ke pasar batik Pamekasan begitu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bapak atau Ibu. Halo. Ya, terputus lagi tampaknya. Silakan bisa mencoba kembali untuk bisa bergabung di line telepon yang ada di layar kaca Anda masing-masing. Kita baru tahu kalau ternyata ada pasar batik Pamekasan, batik tulis, dan memang ini luar biasa nilai seninya begitu. Tapi biasanya begini, orang tuanya sudah jadi pembatik, tapi dengan kondisi ekonomi yang ya misalnya begitu-begitu saja. Akhirnya anaknya tidak tertarik untuk menjadi seorang pembatik. Padahal batik ini adalah suatu warisan budaya nilai luhur yang memang harus secara turun-menurun bisa diteruskan oleh generasi muda kita. Gimana upaya yang dilakukan, Pak? Nah, dari data yang kita miliki, para pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan merasa mendapatkan kemakmuran dari menjadi pembatik. Tinggal pemerintah menyelesaikan hulunya sudah, inovasi ini di tengah nih, baru kemudian hilirisasinya. Mau dijual kemana aja nih batik? Marketingnya Marketplace-nya. Pasarnya di mana saja nih? Untuk kemudian bisa mendorong itu semua, kita sedang melakukan komunikasi ke beberapa tempat. Di antaranya adalah kita sedang mau buat event. Bagaimana batik di Pamekasan ini bisa dikenal oleh orang. Nah, karenanya senang sekali kalau semua kru di JTV pakai batik Pamekasan. Iya, di branding begitu ya. Baik, kita bergabung kembali. Semoga langsung tersambung. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak atau Ibu? Ya, sayang sekali terputus ya. Silakan bisa mencoba kembali. Halo, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak? Halo? Dengan Pak siapa, Pak? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Bapak siapa? Mendengarkan suara saya kah? Halo, dengan Pak Dion nih, Mbak. Pak siapa, Pak? Pak Dion, Pamekasan ya? Dengan Pak Dion, Pamekasan. Silakan, Pak Dion. Silakan, Bapak. Iya, Pak Dion, Pamekasan, Mbak. Iya, silakan Pak Dion. Oh iya, rupanya antara Surabaya sama di telepon tidak terlalu mix, Mbak. Jadi agak ada jarak ini. Semoga nggak ada jarak di antara kita, Pak. Assalamualaikum, Pak Bupati. Salam, Pak Dion. Iya, ada satu kata cuma untuk Pak Bupati, mantap dan menakjubkan.
Terima kasih Pak Dion. Iya, begini Pak Bupati, sangat lengkap sekali tadi paparan. Tapi saya ada sedikit Pak Bupati yang menjadi tanda tanya saya. Ini mulai dulu sih, bukan hanya zaman sekarang, mulai dulu masalah kesejahteraan buruh Pak Bupati. Oke. Masalah kesejahteraan buruh ini rupanya belum tersentuh. Kita sudah punya UMR di kabupaten, tapi kenyataan di lapangan UMR ini nggak pernah terjadi di lapangan. Kita lihat misalnya upah-upah yang ada di perkokoan, upah-upah yang ada di pabrik, di perusahaan yang ada di Pamekasan, itu semua di bawah UMR, jauh-jauh sekali. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah Pak Bupati untuk memberi sebuah kejutan juga tentang masalah upah buruh yang ada di Pamekasan, minimal mendekati UMR, sehingga kesejahteraan para buruh ini betul-betul bisa terjaga dengan baik. Saya pikir itu aja Pak Bupati. Terima kasih banyak Pak Dion. Pak Dion, tolong jangan pindah channel dulu ya, karena nanti Pak Bupati akan menjawab khusus untuk Pak Dion dan juga masyarakat Pamekasan, tapi usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan salah satu catatan yang tadi menjadi masukan dari masyarakat Pamekasan kepada Pak Bupatinya adalah masalah upah para buruh yang konon tadi disampaikan bahwa ternyata masih di bawah UMR. Bagaimana Pak tanggapannya? Jadi kita ini mau diskusi tripartit ya kita, antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Diskusi tripartit itu orientasinya adalah untuk kemudian membangun kesepakatan baru antara tiga komponen ini, pemerintah dan pelaku usaha serta buruh. Untuk kemudian bisa mencapai itu, target kita di bulan ini atau awal bulan depan sudah kita ajak bertemu semua elemen, tiga elemen ini untuk berdiskusi tentang kemungkinan ada kesepakatan baru antara buruh, pengusaha, dan yang disampaikan Mas Dion barusan itu rata-rata buruh yang jaga toko deh. Yang jaga di toko itu biasanya gajinya ada yang 900, 1.200.000, sementara UMK di Kabupaten Pamekasan 1.400.000. Nah, ini sedang kita mau rancang diskusikan untuk kemudian bagaimana kesejahteraan buruh itu sesuai dengan UMK. Itu tuntas nanti Pak Dion, terima kasih masukannya. Ini sudah kita rancang sebenarnya. Baru kemudian yang berikutnya adalah tentang ukuran. Nah, ukuran kinerja. Karenanya tolak ukur kinerjanya bagaimana? Saya di beberapa kesempatan rapat dan beberapa langkah yang kita lakukan ke depan, semua sesuatu yang kita lakukan itu harus data. Kita kalau tidak ada data, kita sedang menyelesaikan apa, jadi tidak jelas. Misalnya kemiskinan di Kabupaten Pamekasan itu di angka 16,2 misalnya, targeting langsung 2020 ini jadi turun berapa, apa 15,1 misalnya, terus kemudian berikutnya berapa, baru kemudian semuanya targeting, yang miskin di mana saja, namanya siapa, mapping ya, alamatnya di mana, putranya berapa, kerjanya apa, dapat fasilitas apa dari negara. Artinya itu lagi-lagi katanya Mas Rito, kehadiran pemerintah, kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat itu yang kemudian penting bagi kita untuk kemudian dirasakan langsung pelayanan pemerintah kepada semua elemen masyarakat. Nah, untuk kemudian bisa mencapai itu semua, berarti harus ada roadmap, harus ada data, harus ada targeting yang mau kita capai. Kalau tiga hal ini sudah ada, sudah lengkap, baru kemudian tim kerja yang mau melakukan dan melaksanakan beberapa target yang kita capai. Sebenarnya yang paling berat itu bukan bab itu. Kalau yang bab data, bab target ini kita sudah tuntas. Ada keinginan yang bahwa begini, asumsinya masyarakat bahwa bupati ini harus cepat. Sementara kita ini sudah berlari sangat cepat sekali, tetapi
masih dianggap kurang cepat. Sementara antara bupati dan rakyat waktunya dari Gusti Allah sama-sama 24 jam. Sama-sama 24 jam. Baik, kira-kira gimana agar bisa memaksimalkan waktu yang sama-sama 24 jam tadi? Mas Ridho, catatan-catatan penting apa yang mau disampaikan kepada Pak Bupati agar nanti 5 tahun bisa berlangsung dengan luar biasa dan berikan kontribusi untuk pembangunan Pamekasan? Ya, Pamekasan tadi sudah seperti yang kita bahas bersama, memiliki modal SDM dan modal sosial yang cukup baik di antara kabupaten-kabupaten tetangga, dan ini kemudian harus bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah di sana. Ini adalah era disruption. Era disruption itu kita tidak bisa terpaku pada satu potensi saja, tapi bagaimana satu potensi ini bisa ditimpa dengan potensi yang lain. Nah, Pamekasan kita lihat misalnya apa yang unggul? Sapi. Nah, dari sapi, batik, sama keberkahan alam pantai yang indah. Nah, bagaimana tiga ini kemudian di era disruption itu bisa kemudian dieksploitasi dalam tanda petik untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Nah, ini yang menurut saya, karena ini kalau tadi Pak Bupati bilang bahwa kita dari data dan nanti kita lihat apakah tolak ukur keberhasilan dari data. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, ini bisa membuat perubahan data yang cukup signifikan. Kita tahu Banyuwangi, nah metode itulah digunakan Banyuwangi ketika kemudian dalam 5 tahun itu angka kemiskinan drop dengan menggunakan pola-pola ini. Dan itu bisa diaplikasikan di Kabupaten Pamekasan. Sangat bisa, begitu ya? sangat bisa. Dan itu saya rasa bisa sangat mudah sekali dilakukan, dan Pamekasan punya potensi itu. Waktu presentasi kemarin sudah mulai ada ide itu dan sudah dilaksanakan, mencoba memadukan antara potensi wisata, batik, sapi ini menjadi satu, kalau nggak salah kemarin itu mencoba satu inovasi, mau coba dibuatkan karnavalnya. Wah, ini kita sudah menunggu-nunggu bersama kira-kira apakah itu nanti di hari jadi atau di hari proklamasi 17 Agustus kita nggak tahu. Nah, kemungkinan nanti kita tunggu saja. Baik. Ada gebrakan itu dari Pamekasan itu. Baik, Mas Ridho, terima kasih banyak. Ini catatan-catatan penting. PR-nya Pak Bupati nih, tapi semangatnya dan luar biasa. Doa kita bersama untuk Pak Bupati dan Bapak Bupati agar bisa amanah menjalankan amanah tanggung jawab 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam 100 hari kerja Kepala Daerah. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita akan kontrol bersama, kita akan ikuti bersama, kita support bersama pembangunan di Kabupaten Pamekasan dan juga termasuk kabupaten kota yang lainnya di Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia. Saya Emil Faiza, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.